Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah Daulah Utsmaniyah. Pembahasan kita kali ini ialah tentang usaha pembunuhan Sultan Utsman I yang menyebabkan kematian pamannya Dundar. Sebelum kita mulai, kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk berkomentar di kolom komentar dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Mari kita mulai. Waktu demi waktu berlalu, dan Sultan Utsman Ghazi semakin kuat dan kekuasaannya terus berkembang dari waktu ke waktu. Pertumbuhan kekuasaan Utsman Ghazi tidak hanya terbatas pada segi militer dan pertahanan, namun kekuasaannya juga berkembang dalam bidang politik. Sedikit demi sedikit, Utsman Ghazi mulai meletakkan pondasi politik bagi dirinya dan bagi negara baru yang sedang dibangunnya, yaitu Daulah Utsmaniyah. Semakin meluasnya pengaruh Utsman Ghazi membuat para penguasa di wilayah-wilayah yang ada di sekelilingnya menjadi terganggu dan tersaingi. Salah satu wilayah yang juga merasa tersaingi dengan Utsman I ialah penguasa Biljik, yang lokasinya berdekatan dengan Daulah Utsmaniyah di masa Utsman I. Biljik adalah sebuah wilayah yang nantinya menjadi bagian dari wilayah Turki di masa-masa selanjutnya. Meskipun penguasa Biljik saat itu merupakan sahabat dari Utsman I, namun penguasa Biljik juga merasa terganggu dan terancam dengan semakin menguatnya pengaruh Utsman I di wilayah tersebut. Penguasa Biljik dan penguasa-penguasa lain yang ada di sekitar wilayah Daulah Utsmaniyah kala itu akhirnya memutuskan untuk membuat rencana pembunuhan terhadap Utsman I. Mereka akhirnya membuat sebuah rencana pembunuhan dengan cara mengundang Utsman I untuk hadir di acara pernikahan anak penguasa Biljik. Selanjutnya, para penguasa yang ingin menghabisi Utsman I tersebut kemudian akan menangkap Utsman I dan menghabisinya. Rencana ini dianggap sebagai rencana terbaik karena dengan cara demikian Utsman I akan dapat dikalahkan dengan lebih mudah, tanpa harus menghadapi pasukan Daulah Utsmaniyah di medan perang. Maka undangan pun dibuat dan selanjutnya dikirimkan kepada Utsman I. Utsman I akhirnya menerima surat undangan tersebut, namun tidak lama kemudian dia mendapatkan informasi tentang rencana pembunuhan terhadap dirinya. Setelah mengetahui tentang rencana jahat yang dibuat oleh penguasa Biljik tersebut, akhirnya Utsman I menyiapkan rencana untuk menggagalkan rencana jahat penguasa Biljik tersebut, sekaligus memberikan pelajaran kepada para penguasa di sekitar Daulah Utsmaniyah yang ingin menghabisi dirinya. Meskipun saat itu sebenarnya Daulah Utsmaniyah belum berdiri, namun saat itu Daulah Utsmaniyah hanyalah merupakan sebuah provinsi dari provinsi Daulah Saljukiyah. Utsman I akhirnya mengirimkan surat balasan kepada penguasa Biljik. Dia mengatakan bahwa dia sangat senang karena diundang dalam acara pernikahan putra penguasa Biljik tersebut. Namun dia memiliki permintaan agar acara pernikahan dilakukan di luar benteng dan tidak di dalam benteng. Utsman I menyampaikan bahwa dia bersama rombongannya akan datang ke istana Biljik seperti biasa, dan dia juga berencana untuk berburu dahulu sebelum acara pernikahan. Saat berburu, dia juga akan menitipkan barang-barangnya di benteng Biljik sebagaimana kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Utsman I selama ini. Setelah itu Utsman I akan mengajak anak-anak dan wanita mereka untuk ikut hadir dalam pernikahan. Dan Utsman I kembali mengatakan bahwa jika perayaan dilaksanakan di luar benteng, maka hal itu akan lebih cocok bagi kami. Penguasa Biljik sangat senang menerima surat dari Utsman I. Dia berpikir bahwa Utsman I ingin agar acara pernikahan dilakukan di luar, karena Utsman I takut untuk masuk ke dalam benteng. Maka penguasa Biljik pun kembali mengirimkan surat kepada Utsman I dan mengabarkan bahwa perayaan tidak dilakukan di dalam benteng sebagaimana rencana awal. Maka Utsman I akhirnya mulai menjalankan rencana untuk menggagalkan pembunuhan atas dirinya. Dia pun memakaikan pakaian perempuan kepada 39 orang dari prajurit-prajurit terbaiknya.
Prajurit-prajurit berpakaian wanita ini juga membawa senjata yang disembunyikan di dalam kotak-kotak hadiah. Karena pada masa itu merupakan kebiasaan bagi para tamu untuk menyerahkan hadiah kepada keluarga pengantin. Hadiah tersebut biasanya dibawa oleh para wanita. Kegiatan serah terima hadiah seperti ini akan menimbulkan rasa saling percaya di antara kedua belah pihak. Maka Utsman I pun berangkat bersama rombongannya ke Bilezik. Dan ketika mereka telah tiba di tempat dilaksanakannya acara pernikahan, penguasa Bilezik menyambutnya dengan sambutan yang hangat dan meriah. Penguasa Bilezik kemudian menjamu Utsman I dan rombongannya dengan jamuan terbaik. Maka acara pun berjalan dan berlanjut terus hingga menjelang tengah malam. Ketika para undangan masih menikmati acara dan hidangan, para pasukan Daulah Utsmaniyah yang masih mengenakan pakaian perempuan tiba-tiba mengeluarkan senjata mereka dan mulai menghabisi pasukan Bilezik satu demi satu. Ketika Utsman I melihat hal tersebut, dia pun mengeluarkan senjatanya dan menyerang pasukan Bilezik. Dan tidak lama kemudian dia pun berhasil menguasai benteng Bilezik. Penguasa Bilezik terkaget-kaget melihat situasi yang ada di hadapan matanya. Dia pun marah karena rencananya untuk menghabisi Utsman I akhirnya malah berujung pada bencana yang lebih besar. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa benteng tempat kekuasaannya dikuasai oleh pasukan Utsman I. Penguasa Bilezik yang ada di luar benteng kemudian segera mengumpulkan pasukan yang ada di luar dan segera bergerak menuju benteng untuk merebut kembali benteng tersebut. Utsman I menunggu di dalam dan sudah siap menghadapi pasukan Bilezik. Maka bertemulah dua pasukan tersebut dan terjadilah kontak senjata yang dahsyat antara dua pasukan tersebut. Dan akhirnya pertempuran tersebut berhasil dimenangkan oleh pasukan Utsman I. Utsman I selanjutnya melanjutkan pergerakan pasukannya ke wilayah lain yang dekat dengan Bilezik dan menguasai wilayah itu juga. Demikianlah konspirasi untuk menghabisi Utsman I akhirnya malah berujung kepada meluasnya wilayah kekuasaan Utsman I. Dan hancurlah kekuatan musuh-musuh yang hendak mencelakainya. Utsman I yang tadinya akan diterkam akhirnya malah menerkam musuh-musuhnya tanpa ampun. Setelah kejadian itu, Utsman I menyiapkan sebuah pasukan dengan kekuatan 5.000 prajurit yang dipimpin oleh Turgut Alp. Pasukan ini disiapkan oleh Utsman I untuk memberikan pelajaran kepada penguasa Inegol yang sangat membenci Daulah Utsmaniyah. Kali ini Utsman I merubah taktiknya. Dia berjalan di malam hari bersama pasukannya. Dan ketika pagi datang, dengan tiba-tiba dia menyerang wilayah Inegol, dan akhirnya pasukan Inegol dapat dikalahkan dan wilayah Inegol dapat dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Daulah Utsmaniyah. Dan Tikfor, penguasa wilayah tersebut, akhirnya wafat dalam penyerangan tersebut. Daulah Utsmaniyah berhasil mendapatkan kemenangan besar dalam peristiwa tersebut. Harta rampasan perang yang didapatkan juga sangat besar. Selain itu, ada pula sejumlah tawanan yang jatuh ke tangan Daulah Utsmaniyah. Bahkan sebagian keluarga Tikfor juga menjadi tawanan, termasuk 3 saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, anaknya, dan juga putranya. Sebagian harta rampasan akhirnya juga dikirimkan kepada Daulah Saljukiyah, negara yang telah memberikan tanah kepada Daulah Utsmaniyah di awal masa pembentukan Daulah Utsmaniyah. Tidak lama setelah itu, penguasa Karajahisar yang juga merupakan negara tetangga Daulah Utsmaniyah mengajak wilayah-wilayah di sekitarnya untuk bekerja sama mengalahkan Utsman I. Namun Utsman I dan pasukannya akhirnya menyerang benteng Karajahisar secara tiba-tiba tidak lama setelah itu. Penguasa Karajahisar akhirnya takluk di hadapan keberanian dan kekuatan Utsman I dan pasukannya. Penguasa Karajahisar akhirnya terpaksa menyelamatkan diri dan kabur dari benteng. Utsman I pun akhirnya menguasai benteng Karajahisar dan pasukan Utsman I akhirnya kembali mendapatkan harta rampasan dari peristiwa tersebut. Sebagaimana ia juga mendapatkan harta rampasan dari Bilezik dan Inegol. Namun yang berbeda, kala itu Utsman I akhirnya merubah gereja yang ada di wilayah Karajahisar menjadi masjid. Itu merupakan gereja pertama yang dirubah menjadi masjid oleh dinasti Turki Utsmani.
Penguasa Daulah Saljukiyah Ghiyasuddin Mas'ud II mendengar kabar tentang kemenangan Utsman I dan pasukannya. Sultan Ghiyasuddin pun sangat senang mendengar kabar tentang kemenangan-kemenangan tersebut. Ghiyasuddin sangat kagum dengan kecerdasan Utsman I dan kemampuannya dalam menghadapi konspirasi penguasa-penguasa wilayah yang ada di sekitarnya. Dia pun kagum dengan kecerdikan Utsman I yang merubah ancaman bagi dirinya menjadi kemenangan besar yang membuat wilayah Utsman I menjadi semakin luas. Ghiyasuddin akhirnya mengirimkan hadiah kepada Utsman I berupa bendera dan genderang perang. Sultan Ghiyasuddin akhirnya juga mengirimkan surat yang berisi pernyataan pengakuan kemerdekaan dari Daulah Saljukiyah yang menjadi penanda berdirinya Daulah Utsmaniyah secara resmi sebagai sebuah negara. Setelah Utsman I berhasil selamat dari usaha pembunuhan atas dirinya, Utsman I kemudian mendapatkan informasi yang kurang baik tentang pamannya Dundar Bek. Tersebar kabar bahwa pamannya Dundar Bek memiliki peran dalam usaha pembunuhan Utsman I yang terjadi di Bilecik. Isu ini akhirnya membuat hubungan antara Utsman I dan pamannya memanas. Sejarawan Turki modern Yasir Mesir Oglu dalam bukunya Ma'sah Bani Utsman yang dicetak di Istanbul tahun 1979, yang informasinya diambil dari sejarawan Turki Khairullah Al-Hindi yang sezaman dengan Utsman bin Ertugrul, dia menyatakan bahwa Dundar merupakan salah satu pihak yang ikut serta dalam konspirasi usaha pembunuhan Utsman I, bekerja sama dengan penguasa wilayah Bilecik. Konspirasi itu merupakan rencana untuk membuka jalan bagi Dundar untuk menjadi penguasa di wilayah Turki Utsmani setelah kematian Utsman I. Utsman I yang sangat yakin dengan syariat Islam akhirnya menjalankan hukum Islam terhadap Dundar yang telah melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam dengan melakukan konspirasi dan membuat rencana pembunuhan terhadap pemimpin umat muslim di wilayah tersebut. Maka terjadilah kontak senjata antara Utsman I dan Dundar. Hingga akhirnya Dundar wafat terkena tembakan panah dalam kontak senjata tersebut. Sebagian sumber menyebutkan bahwa perselisihan antara Utsman I dan Dundar tidak disebabkan oleh konspirasi yang dilakukan Dundar dengan penguasa Bilecik, namun dikarenakan persaingan untuk memperebutkan kekuasaan di wilayah yang dikuasai orang-orang Turki. Dundar Bek yang merupakan saudara kandung Ertugrul, ayah dari Utsman I, merasa bahwa dia lebih berhak untuk menjadi pemimpin karena dia merupakan tokoh yang lebih tua di dalam keluarga. Namun Utsman I tetap bersikeras bahwa dia lebih berhak untuk menjadi pemimpin Turki Utsmani karena ayahnya telah mewasiatkan kekuasaan kepada dirinya dan menjadikannya amir atau penguasa wilayah Turki Utsmani. Maka terjadilah perseteruan antara Utsman I dan Dundar yang berujung kepada peperangan antara kedua belah pihak. Dan pada akhirnya Dundar Bek wafat terkena anak panah. Dan setelah itu istri dan anaknya juga dihukum mati. Kisah ini berdasarkan buku Tarikh Ali Utsman karya Ibnu Kamal dan beberapa sumber lain yang kami tuliskan di deskripsi video. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum. Tuliskan komentar Anda di kolom komentar dan bagikan video ini kepada kawan-kawan Anda. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.